Halo Capricorn, welcome back to my channel Adia Baterika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Capricorn. Fenomenal, semua orang membicarakanmu karena perubahan besar ini terjadi di hidupmu. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah. Dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada The Career, ada Justice, ada The Devil. Oke. Di sini ada Age of Wands. Dan ada The Hermit. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang ya, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Oke? Di sini ada The Career. Saya merasakan ini perjalanan yang untuk sebagian kamu perjalanan hidup yang tidak mudah ya. Ada yang mungkin gagal, ada yang mungkin saat ini sedang berada dalam keterpurukan. Artinya apa ya? Kayak sesuatu hal yang memang tidak mudah untuk kamu jalani. Ada sesuatu hal yang kayaknya sudah kamu perjuangkan, sudah kamu usahakan, tetapi kayaknya hasilnya itu belum mendapatkan hasil yang benar-benar kamu inginkan atau bahkan gagal ya. Artinya perjalanan hidup yang tidak mudah ini untuk sebagian kamu ya. Tapi pada akhirnya dari perjalanan hidup ini yang justru akan mengantarkan kamu kepada kehidupan yang luar biasa. Oke, jadi jangan pernah berpikir tentang kegagalan atau tentang keterpurukan atau tentang perpisahan atau apapun ya. Jangan pernah berpikir itu adalah akhir dari segalanya, tapi justru itu perjalanan hidup kamu yang baru saja dimulai, tentang sebuah kebahagiaan, tentang sesuatu hal yang sangat indah pada akhirnya. Baik itu tentang sebuah hubungan atau mungkin karir ya, atau usaha yang mungkin sedang kamu rintis. Saya melihat akan ada perbaikan, akan ada perubahan. Oke. Artinya di sini kamu sudah lebih memahami ya, lebih mengerti untuk tidak terlalu terbebani dengan apa yang pernah terjadi dulunya. Baik itu tentang ya mungkin ada sebagian kamu yang pernah tertipu, pernah dikhianati, atau pernah ditinggalkan. Macam-macam ya, entah itu oleh pasangan atau oleh partner, rekan kerjasama, atau bahkan yang mengkhianati justru teman kamu sendiri. Banyak hal ya yang mungkin terjadi yang memang kamu merasa tidak mudah. Ada juga yang sebagian kamu yang merasa saat ini berada di titik terendah yang mungkin dijauhi ya. Dijauhi di saat kegagalan ada dalam kehidupan kamu, di saat kegagalan kamu alami, semua orang menjauhi kamu,
Ada juga yang seperti itu, tapi pada akhirnya di sini ada justice, ada keadilan ya. Saya merasakan ya, kayaknya hidup tentang keadilan dalam hidup itu akan benar-benar kamu dapatkan. Jadi semua yang terjadi, semua yang menimpa kamu, entah kegagalan, entah perceraian, entah keterpurukan, artinya itu adalah sesuatu hal yang akan mengantarkan kamu kepada kehidupan yang lebih baik. Ada keadilan untuk kamu di sini, dan apa yang menjadi milik kamu akan kembali kepada kamu. Karena mungkin ada yang merampas ya, ada yang merampas kebahagiaan kamu, ada yang merampas mungkin pasangan orang ketiga di sini, yang pada akhirnya semua orang membicarakan kamu karena mungkin keretakan dalam rumah tangga kamu, kehancuran dalam rumah tangga kamu, atau tidak hanya dalam rumah tangga, kehancuran yang mungkin dalam karir ya, dalam bisnis, karena mungkin ada persaingan yang tidak sehat, yang mungkin membuat kamu jatuh di titik terendah, macam-macam ya. Tapi pada akhirnya keadilan akan kamu dapatkan, apa yang menjadi milik kamu akan kembali kepada kamu, atau bahkan sesuatu hal yang baru di sini, sesuatu hal yang lebih baik itu akan benar-benar kamu dapatkan nantinya. Oke? Jadi jangan pernah berpikir kayaknya nggak akan ada perubahan, kayaknya kamu nggak bakalan lagi ketemu atau menemukan sesuatu hal yang terbaik, atau di sini kamu tidak akan bisa bangkit lagi. Jangan pernah berpikir seperti itu, karena bisa saja hal-hal yang pernah terjadi itu justru membuka jalan ya untuk kamu benar-benar mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik lagi. Oke? Ada the devil, karena di sini hidup tidak terlepas ya dari ada orang yang nggak suka, ada orang yang suka, ada pro dan kontra lah ya. Ada yang orang yang pura-pura baik, ada orang yang pakai topeng, ada orang yang dekat hanya karena ada maunya, ada orang yang justru bahagia melihat kehancuran kamu, keterpurukan kamu. Jadi hati-hati ya, kamu harus lebih merasakan, lebih peka. Jangan sampai terlalu percaya terhadap seseorang yang justru nantinya bisa saja orang itu yang mengkhianati kamu, orang itu yang nusuk kamu dari belakang. Ada the devil di sini, ada orang ketiga ya. Ada orang yang berniat mungkin tidak baik, ada orang yang bahagia melihat penderitaan kamu, ada orang yang berpura-pura simpati, tapi dia ternyata tersenyum melihat kegagalan atau kehancuran dalam kehidupan kamu. Ada yang seperti itu. Dalam hidup tidak terlepas dari hal-hal seperti itu, meski di sini kamu sudah berpikir, aku udah melakukan yang terbaik, kok masih ada aja ya orang yang nggak suka. Ada aja orang yang iri, ada aja orang yang menginginkan keterpurukan dalam kehidupan kamu. Itulah hidup ya. Karena tidak lepas dari hal-hal yang seperti itu, dan hal-hal seperti itulah yang agar kamu lebih waspada, agar kamu lebih berhati-hati, agar kamu tidak salah dalam hal apapun, dalam menilai ya, dalam melilai, dalam melangkah, dalam melakukan apapun. Oke. Ada Age of One, tapi pada akhirnya di sini apa yang kamu perjuangkan, apa yang kamu lakukan akan mendapatkan hasil yang terbaik ya. Di sini saya melihat kamu tidak akan menyerah dengan apa yang pernah terjadi. Justru di sini kamu berusaha untuk semakin bersemangat, semakin ingin membuktikan kepada diri kamu sendiri bahwa kamu mampu untuk melewati hal ini. Kamu mampu untuk berada sampai di tujuan kamu nanti. Jadi kamu berusaha untuk mengalahkan pikiran-pikiran negatif ya. Kamu berusaha untuk mewujudkan tentang apa yang ingin kamu capai, tentang impian, harapan kamu. Karena nggak ada yang nggak mungkin ya, hal mustahil sekalipun bisa saja terjadi. Jadi jangan pernah berpikir nggak mungkin, atau kamu berpikir nggak bakalan ketemu dengan seseorang yang tepat, atau berpikir nggak bakalan lagi ada kebahagiaan dalam hidup kamu. Jangan pernah berpikir seperti itu. Di sini ada The Hermit. Saya melihat kamu akan mampu untuk lebih merenung ya, mengevaluasi, mengintrospeksi diri terhadap apapun yang pernah menimpa kamu, untuk tidak lagi melakukan sebuah kesalahan, untuk tidak terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan, untuk tidak mungkin ada sebagian kamu yang di saat emosi atau dalam kemarahan mengambil sebuah keputusan yang pada akhirnya membuat kamu dalam penyesalan. Jadi banyak hal yang membuat kamu lebih belajar ya, apa yang tentang terjadi dalam kehidupan kamu, atau tidak hanya yang terjadi dalam kehidupan kamu saja, tetapi kamu juga lebih belajar dari
di sekeliling kamu, tentang apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar. Semua kamu jadikan pelajaran untuk berusaha untuk jadi lebih baik, berusaha untuk tidak melakukan kesalahan yang sama, berusaha untuk tidak masuk ke lubang yang sama. Oke, jadi ini adalah bentuk kedewasaan ya. Bentuk bagaimana cara kamu untuk memperbaiki diri. Ya memang untuk mendapatkan sebuah perubahan ya kamu harus melakukan perubahan kecil dulu dalam diri kamu untuk bisa mendapatkan perubahan besar dalam kehidupan kamu. Jadi jangan pernah berpikir mustahil atau enggak mungkin. Selagi kamu masih berjuang, selagi kamu masih melakukan sesuatu hal, kemungkinan-kemungkinan itu selalu terjadi ya, selalu ada. Oke, kita lanjut. Di sini ada the analyzing, ada success from, ada set. Di sini the answer, ada for your hope and wish. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini kamu pada akhirnya punya kekuatan untuk benar-benar bisa sembuh ya, healing dari setiap apapun yang membuat kamu trauma dulunya. Oke, tentang perjalanan yang mungkin tidak mudah. Ada trauma pasti ya, ada takut ya pastinya, khawatir juga. Tapi di sini kamu punya kekuatan untuk bisa pulih ya, untuk bisa memulihkan diri kamu sendiri, untuk lebih healing, untuk lebih bisa berpikir positif, untuk bisa memahami dan mengerti bahwa hidup ya terkadang ada naik turunnya, ada ujiannya. Oke, ada hal-hal yang tidak mudah yang harus kamu lewati. Jadi kamu tidak saat ini tidak terlalu memaksakan atau tidak terlalu terbebani. Saat ini kamu berusaha untuk lebih enjoy, untuk lebih menikmati proses, untuk lebih menjaga mental, hati, perasaan kamu untuk tetap baik-baik saja. Karena kesuksesan, kebahagiaan itu bisa datang dari mana aja. Oke. Dan di sini saya melihat kamu mampu untuk benar-benar melakukan sebuah perubahan kecil yang pada akhirnya membawa perubahan kepada hidup kamu kepada sesuatu hal yang luar biasa, fenomenal, yang bahkan semua mata tertuju kepada kamu karena ada hasil, karena ada perubahan ke arah yang positif dalam kehidupan kamu. Oke, ya meski banyak ya orang yang mungkin mengira kok bisa ya kamu sampai di titik ini, kok bisa ya kamu memiliki sesuatu hal yang orang lain mungkin tidak bisa miliki gitu ya. Banyak orang yang mungkin mempertanyakan, banyak orang yang mungkin meragukan. Tapi kamu juga tidak perlu memikirkan hal itu. Selagi kamu melakukan yang terbaik, ya udah jalani, lakukan. Karena orang hanya bisa menilai ya, orang tidak akan tahu prosesnya. Orang hanya bisa menilai ya, kapan kamu berada di titik terendah, kapan berada di atas, orang hanya nilai itu aja. Tapi orang tidak pernah tahu prosesnya, bagaimana cara kamu untuk sampai di titik itu. Oke, jadi saat ini kamu berfokus kepada diri kamu sendiri, pikiran kamu, mental kamu untuk untuk tidak terpengaruh dengan sesuatu hal yang akan membuat banyak pikiran atau mental kamu down. Jadi saat ini kamu lebih positif aja, oke? Kamu lebih memilih fokus ya terhadap sisi kehidupan yang lebih ringan, tidak mau terlalu memberatkan, oke? Karena kamu nggak mau nambah-nambah masalah ya dalam hidup, lebih menghindari, lebih menjauh dari hal-hal yang akan berpotensi untuk jadi masalah nantinya. Oke, jadi ya saat ini kamu berusaha untuk lebih menjaga. Ya memang ada sebagian kamu yang memang udah sampai di titik di mana kamu merasa sangat bersyukur ya tentang apa yang sudah kamu miliki. Perubahan besar itu berkaitan mungkin dengan kehidupan rumah tangga, asmara, atau finansial, atau karir kamu, apapun ya. Saya melihat akan ada perubahan yang baik dan saat ini kamu fokus terhadap bagaimana cara kamu mempertahankan apa yang sudah kamu miliki. Karena kamu menyadari tidak mudah ya untuk sampai di titik ini. Banyak gejolak batin yang perjuangan, air mata bahkan, pengorbanan yang mungkin orang lain tidak tahu, orang lain hanya tahu
di saat kamu sukses aja. Oke, tapi orang lain tidak pernah tahu di saat kamu terpuruk, bahkan semua orang bisa aja jauhin kamu. Di saat kamu berada di atas, barulah mereka kembali mendekat ya. Itu wajar, itu normal terjadi dalam kehidupan, tapi di sini ya kamu harus lebih selektif ya. Kamu harus lebih membuat batasan terhadap orang-orang seperti itu. Jangan sampai nantinya kamu hanya dimanfaatkan. Jangan sampai ada yang mendekat hanya karena ada maunya saja sama kamu. Jadi jangan sampai hal-hal itu terjadi, karena itu adalah bentuk perlindungan ya dari diri kamu, bentuk bagaimana cara kamu untuk mempertahankan apa yang sudah kamu miliki. Oke, karena biasanya mempertahankan itu terkadang lebih sulit ya daripada meraih, karena nanti banyak godaannya, banyak orang yang mendekat hanya untuk kepentingan dirinya saja, kepentingan pribadi. Oke, yang justru nantinya bisa saja merugikan kamu, bisa saja justru menghancurkan kehidupan kamu kembali. Jadi hati-hati dalam circle, pertemanan, atau bahkan dalam hubungan asmara sekalipun. Oke, karena kamu nggak mau kembali ke masa lalu yang mungkin penuh dengan trauma, penuh dengan air mata. Saat ini kamu berusaha untuk mempertahankan kebahagiaan, kesuksesan yang kamu miliki. Oke, segini dulu readingannya, semoga resonate ya. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau galau ya, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit, yang mungkin membuat kamu ragu, dilema, karena dihadapkan mungkin sama baiknya. Tapi yakin kamu akan mampu memilih yang terbaik. Dan semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap melangkah, untuk tetap berani, untuk tidak lari ya dari kenyataan apapun. Yakin semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!